Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Nah, pada rangkaian video kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Nah, pada video kali ini kita akan secara khusus belajar tentang bagaimana sih caranya menentukan suku dari suatu pola bilangan. Nah, sebelum kita belajar ke sana, pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur ya. Nah, contoh beberapa pola bilangan nih, misalnya pola bilangan ganjil. Nah, ini polanya teratur nih, dia selalu bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dia punya rumusnya adalah UN ya, atau suku ke N. Jadi, UN, nah ini adalah suku ke N ya. Jadi kalau U1, ini adalah berarti suku pertama. Berarti kalau U3, ini berarti adalah suku ketiga gitu ya. Nah, kemudian pola bilangan genap 2, 4, 6, dan seterusnya. Ada pola bilangan segitiga 1, 3, 6, 10, 15, dan 21 gitu ya. Ada pola bilangan persegi atau pola bilangan kuadrat. Ada juga persegi panjang. Oke ya. Ini beberapa contoh pola bilangan yang ada gitu ya. Nah, terus gimana sih cara menentukan suku suatu pola bilangan? Nah, sebetulnya ada dua cara nih. Di video kali ini kita akan belajar satu cara. Di video berikutnya kakak akan mengajarkan cara yang lain. Gitu ya. Untuk menentukan suatu suku tertentu pada suatu pola bilangan, kita bisa menganalisa ya secara sederhana. Nah, jika sudah terlalu sulit, maka kita akan menentukan rumus suku ke N-nya, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh soal. Misalnya kakak punya pola bilangan 5, 9, 13, 17, dan 21. Nah, kita mau mengisi nih 3 angka setelahnya, apa sih angkanya gitu ya. Nah, caranya gimana kita bisa melihat paling mudah itu kita melihat selisih, atau misalkan apakah dia dikali 2, atau dikali 3, atau dikali 4 gitu ya. Kalau di sini kita lihat, ini pasti selalu bertambah 4. Nah, ini selalu bertambah 4. Gitu ya. Ini juga bertambah 4. Nah, ini juga bertambah 4. Nah, artinya suku berikutnya juga pasti ini bertambah 4. Berarti 25. Gitu ya. Bertambah 4 lagi. Berarti 29. Bertambah 4 lagi. Berarti ini 34. Gitu ya. Ini cara kita bisa melihat seperti ini gitu ya. Jadi 21 tambah 4, 25. 25 tambah 29 nih, ini berarti 33 gitu ya, 33 gitu ya, bukan 34. Nah, atau juga bisa berkurang, misalkan dari 61 menjadi 54, ini berkurang berapa ya? Berkurang 7 ya. Nah, kemudian berkurang 7 lagi. Nah, ini kemudian berkurang 7 lagi. Nah, berarti ini berkurang 7 lagi menjadi 33 gitu ya. Berkurang 7, kemudian berkurang 7 lagi. Berarti menjadi berapa tuh kalau berkurang 7 lagi? 26. Nah, kemudian berkurang 7 lagi. Nah, menjadi 19. Gitu ya. Jadi dia akan berkurang 7 terus. Gitu ya. Kita coba contoh lagi soal berikutnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini 3 ke 6. Diapain ya supaya 3 jadi 6? Boleh tambah 3. Nah, tapi kalau ini kita tambah 3 lagi, nggak bisa ya. Nah, ini tidak teratur nih. Berarti polanya bukan tambah 3. Kita mesti memikirkan pola yang lain. Ya, kalau membesar kita pikirkan misalkan dikali. Oh, 3 ke 6 itu dikali 2. Ternyata 6 ke 12 juga dikali 2 gitu ya. Artinya ini juga dikali 2 nih. Nah, berarti ini dikali 2 juga. Berarti 48 kita kali 2 menjadi 96 gitu ya. 96 kita kalikan 2 menjadi berapa nih? 192. Kemudian kita kalikan 2 lagi menjadi 384. Nah, gitu ya. Jadi bisa tambah, bisa kali. Tapi polanya pasti teratur, pasti sama terus. Ya. Nah, kalau ini bagaimana nih? Wah, ini agak aneh nih. Ini 1 tambah 0 gitu ya. Kemudian 1 jadi 2 tambah 1 nih. Terus ini ditambah berapa nih? Tambah 1 lagi. Ini kemudian tambah 2 lagi. Nah, ini polanya agak sedikit unik gitu ya. Nah, ini kakak mau memperkenalkan, ini namanya adalah pola bilangan Fibonacci. Nah, bilangan Fibonacci itu apa sih? Nah, ini kalau kalian ketemu pola seperti ini agak sedikit aneh gitu ya. Kalau kita lihat, angka 2 ini didapat dari 1 tambah 1 gitu ya. Nah, angka 3, nah ini didapat dari 2 tambah 1. Nih, oke ya. Nah, kakak bawa warnanya ya. Nah, nih, angka 5. Ini angka 5, ini didapat dari 2 ditambah 3. Oke ya, ini adalah suku sebelumnya. Jadi 5 itu dapat dari 2 ditambah 3 gitu ya. 8. Nah, angka 8. Nah, ini angka 8
didapat dari 5 ditambah dengan 3. Nah, artinya berikutnya adalah berarti 8 tambah 5, berarti 13 gitu ya. Berikutnya lagi berarti berapa nih? 8 ditambah 13 ya. Nah, berarti yang berikutnya lagi adalah 8 ditambah dengan 13. Artinya berapa? 21. Nah, yang terakhir berarti 13 ditambah 21. 34. Ya. Nah, itu cara menentukan suatu suku dari pola bilangan. Itu kita bisa melihat dari polanya apa sih dari suku pertama menjadi suku kedua, menjadi suku ketiga. Itu apa sih yang terjadi dengan suku-suku tersebut, dengan angka-angka tersebut gitu ya. Kemudian kita teruskan saja.